Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktasyami, NPM 22411144 dari kelas manajemen 22C. Sini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Pengetahuan tentang komunikasi organisasi sangat penting dalam membangun kerjasama yang efektif dan efisien. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi konsep dasar, fungsi, proses, hambatan, strategi, perbaikan, peran teknologi, dan studi kasus komunikasi organisasi. Nomor 2, konsep dasar komunikasi organisasi. Pemetaan pesan. Mempelajari secara mengirim pesan yang dapat dipahami oleh berbagai tingkat dan departemen organisasi. Kearifan emosional. Menghargai pentingnya ekspresi emosi tepat waktu dan mengelola stres dalam situasi organisasi yang kompleks. Feedback yang efektif, mengembangkan kemampuan mendengarkan dan memberikan umpan balik yang berarti untuk meningkatkan komunikasi. Etika komunikasi, memahami nilai-nilai etis dan norma yang mendukung pembangunan budaya komunikasi yang profesional dan bermartabat. 3. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi. Menghubungkan bagian-bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi yang efektif. Yang kedua, informasi dan pengetahuan. Menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cerdas. Yang ketiga, pengaruh dan motivasi. Menginspirasi orang lain, mempengaruhi keputusan dan tindakan melalui komunikasi yang efektif dan persuasif. Yang keempat, hubungan internal dan eksternal. Membangun koneksi yang kuat dengan karyawan dan juga dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Proses komunikasi dalam organisasi. Orang yang menerima pesan dan mencoba untuk memahaminya melalui interpretasi diri mereka sendiri. Respon terhadap pesan yang dikirim memungkinkan pengirim pesan untuk mengevaluasi pemahaman dan efektivitas komunikasi. Orang yang menginisiasi pesan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti rapat, email, atau platform kolaborasi digital. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Kurangnya kepastian, pesan yang kurang jelas, ambigu, atau terbuka terhadap interpretasi ganda dapat menyulitkan pemahaman. Kurangnya keterbukaan, sikap yang defensif. Kurangnya transparansi atau keengganan untuk mendengarkan perspektif lain dapat menghambat komunikasi. Gangguan dari atribusi, gangguan fisik atau teknis dan atribusi yang tidak dapat menghambat aliran komunikasi yang efektif. Kegagalan mendengarkan. Kurangnya perhatian dan ketertarikan dalam mendengarkan dapat menghasilkan kesalahpahaman dan konflik. Strategi untuk memperbaiki komunikasi organisasi. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, kolaborasi tim. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, platform kolaborasi. Yang kedua, komunikasi real time. Yang ketiga, mobile connectivity. Apa itu platform kolaborasi? Yaitu menyediakan tempat sentral bagi anggota tim untuk berbagi ide, pekerjaan, dan kemajuan proyek dengan mudah. Apa itu komunikasi real time? Memungkinkan komunikasi seketika di seluruh departemen, lokasi, dan zona yang berbeda. Mobile connectivity. Memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi anggota tim yang bekerja dari luar kantor atau dalam perjalanan. Studi kasus komunikasi organisasi. Kebijakan perusahaan baru menghadapi krisis perubahan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.